Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan singkat materi tentang kerajaan-kerajaan Islam pada masa pertengahan atau abad pertengahan. Baik, jadi setelah runtuhnya Khalifah Abbasiyah oleh serangan Mongol, kekuatan politik umat Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah-wilayah kekuasaan pun terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling berperang satu sama lain. Krisis politik ini akhirnya dapat teratasi setelah muncul dan berkembangnya tiga kerajaan besar Islam pada masa pertengahan. Yang pertama kali berkembang adalah kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama kali berdiri dan berkembang adalah kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1300 Masehi di bawah pimpinan Utsmani. Ya, raja pertamanya adalah Utsmani, sekaligus pendiri kerajaannya, yang mana dia adalah seorang bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Kabilah ini pada awalnya menetap di daerah Mongol, kemudian pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka juga sempat mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin dari dinasti Saljuk, yang mana pada saat itu sedang berperang melawan bangsa Mongol. Sedang berperang melawan Bizantium. Kemudian pada tahun 1300 Masehi bangsa Mongol pun menyerang dinasti ini, sehingga menyebabkan dinasti ini runtuh dan terbunuhnya Sultan Alauddin. Dari sana mulailah terpecah dinasti ini menjadi kerajaan-kerajaan kecil, termasuk juga kerajaan Utsmani. Maka kerajaan Utsmani pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya pada saat itu, dengan di bawah pimpinan Utsmani sebagai raja besarnya atau Padishah al-Utsmani. Ya, Utsmani menyatakan dirinya sebagai Padishah al-Utsmani atau raja besar Utsmani pada saat itu. Sejak saat itulah kerajaan Utsmani berdiri. Kerajaan Utsmani pun pada masa kekuasaannya melakukan perluasan wilayah, beberapa perluasan wilayah. Yang paling terkenal adalah penaklukan Bizantium pada masa Sultan Muhammad, sehingga Sultan Muhammad dikenal dengan gelar Al-Fatih, karena pada saat itu Bizantium merupakan salah satu negara adidaya, yakni negara yang sangat kuat. Akan tetapi pada masa kekuasaan Sultan Muhammad, Bizantium berhasil ditaklukkan. Kerajaan Utsmani juga melakukan perluasan wilayah ke tempat lain, sehingga pada akhirnya wilayahnya mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, Yaman, Mesir, dan masih banyak lagi. Ya, secara teknis kekuasaan Turki Utsmani itu mencakup 3 benua, Eropa, Afrika, dan Asia. Saking luasnya. Untuk kemajuannya, kerajaan Turki Utsmani mengalami kemajuan di beberapa bidang. Di antaranya adalah politik, kemiliteran, dan juga arsitektur.
pada bidang politik, kemajuannya ditandai dengan perluasan wilayah seperti yang disebutkan tadi. Kemudian untuk bidang militer, kerajaan Utsmani mendirikan sebuah pasukan tentara yang disebut dengan pasukan Janissary atau Inkisyariah. Nah, pasukan inilah yang membuat negara Utsmani menjadi negara kuat karena tentara ini sangat kuat. Kemudian pada bidang arsitek, di masa kekuasaannya Utsmani membangun banyak bangunan-bangunan megah, termasuk sekolah, rumah sakit, jembatan, dan juga masjid-masjid. Selama kurang lebih 9 abad, negara Utsmani ini berdiri. Ia pun mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Ya, negara Utsmani adalah negara yang kerajaan yang paling lama berdiri di antara 3 kerajaan yang lain. Beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Utsmani adalah budaya pungli atau pungutan liar, kemudian pemberontakan tentara Janissary, kemudian kemerosotan ekonomi, kemudian wilayah kekuasaan yang terlalu luas sehingga sulit untuk dikontrol, dan terakhir adalah lemahnya penguasa atau raja-raja kerajaan Utsmani setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian kerajaan kedua, yakni kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi ini baru berdiri setelah kerajaan Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Safawi ini awal mulanya adalah berupa perkumpulan tarekat, yakni tarekat Safawiyah yang bermazhab Syiah di kota Ardabil, Azerbaijan. Nama Safawiyah sendiri berasal dari pendirinya yang bernama Safiuddin, yakni seorang keturunan Imam Syiah ke-6, Imam Syiah Musa Al-Kazim. Beliau adalah Safiuddin adalah keturunan ke-6 dari Imam Syiah Musa Al-Kazim, ya. Kerajaan ini juga dianggap sebagai dasar dari berdirinya kerajaan negara Iran yang sekarang ini dengan mazhabnya Syiah. Jadi sejarahnya adalah gerakan tarekat ini itu semakin lama semakin besar di daerah itu. Kemudian akhirnya memiliki berubah menjadi gerakan politik, berubah menjadi gerakan politik yang memiliki pasukan militer. Nah, pasukan militernya itu diberi nama Kizilbash atau Baret Merah. Raja pertama dinasti Safawi adalah Ismail, Raja Ismail yang berkuasa pada mulai tahun 1501 sampai 1524. Selama masa kekuasaannya dia sudah dapat menaklukkan seluruh wilayah Persia dan juga beberapa wilayah lainnya, termasuk juga wilayah Turki Utsmani seperti Tabriz, Baghdad, dan lainnya. Jadi pada masa kekuasaannya, kerajaan Safawi ini berhasil menguasai daerah
Persia, seluruh daerah Persia, kemudian beberapa daerah di Eropa, termasuk Kepulauan Hormuz, dan juga berhasil menguasai jalur perdagangan antara timur dan barat yang biasa uh, diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan juga Perancis. Untuk kemajuannya, kerajaan Safawi mengalami kemajuan di berbagai bidang, seperti bidang keilmuan, bidang seni, arsitek. Ya, contohnya adalah di bidang seni, kerajaan Safawi ini berhasil membangun sebuah kota, sebuah ibu kota kerajaan yang sangat indah, yang dinamakan dengan kota Isfahan. Nah, pada saat itu kota ini merupakan kota yang sangat indah. Kemudian dibangun pula masjid-masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya. Kerajaan ini mengalami kemunduran setelah Raja Abbas III berkuasa. Ya, jadi mulai dari Raja Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, kemudian Hussein, dan seterusnya sampai ke Raja Abbas III. Kerajaan Safawi ini berturut-turut mengalami kemunduran, secara bertahap mengalami kemunduran. Beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Safawi antara lain adalah raja-raja yang suka mabuk, kemudian suka mengonsumsi narkotika, hiburan malam, kemudian raja yang sangat diskriminatif, terlalu fanatik terhadap Syiah sehingga kejam terhadap aliran lain termasuk Sunni, diantaranya. Ya, itu adalah salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Safawi. Beberapa faktor lain juga adalah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Ya, jadi pada masa kekuasaannya kerajaan Safawi ini sering mengalami bentrok dengan kerajaan Utsmani. Kemudian juga dengan rendahnya moral atau penurunan moral di kalangan pembesar kerajaan, seperti yang disebutkan tadi, raja-raja yang suka mabuk dan sebagainya. Kemudian juga terjadi konflik internal di kalangan keluarga kerajaan, sehingga akhirnya menyebabkan perang saudara yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Safawi. Kerajaan terakhir adalah kerajaan Mughal di India. Ya, kerajaan Mughal ini diperkirakan berdiri sekitar seperempat abad setelah berdirinya kerajaan Safawi. Tepatnya yakni pada tahun 1526. Nah, pada tahun 1526 itu tepatnya. Raja pertama kerajaan Mughal adalah Raja Zahiruddin Babur. Kerajaan Mughal ini terletak di India dengan ibu kotanya yakni kota Delhi. Kerajaan ini juga disebut sebagai penerus atau terusan ya dari Kesultanan Delhi. Untuk wilayah kekuasaannya, kerajaan Mughal meliputi daerah di India dan Afghanistan, seperti Gujarat, kemudian Kabul, kemudian Samarkand. Nah, kota-kota besar di Afghanistan dan juga India itu berhasil dikuasai oleh
kerajaan Mughal. Dan banyak lagi kota-kota yang berhasil dikuasainya. Pada masa kekuasaan Sultan Akbar, salah satu raja dari kerajaan Mughal, beliau menerapkan politik sulahul atau toleransi universal, yang mana itu tidak memandang yang mana politik ini memandang semua rakyat India itu sama tanpa membedakan etnis, suku atau agamanya. Politik ini disebut-sebut sebagai salah satu politik toleransi, salah satu model toleransi yang pernah diterapkan oleh Raja Islam dalam sejarah. Untuk kemajuannya, kerajaan Mughal ini mengalami kemajuan di bidang pertanian, salah satunya yaitu berupa biji-bijian, padi, kacang, rempah-rempah, bahan-bahan celupan yang lain, ya banyak, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, kerajaan Mughal juga mengalami kemajuan di bidang seni, seperti munculnya karya sastra tinggi yang terkenal, salah satunya adalah Padmavat, yakni karya seorang penyair kerajaan yang bernama Muhammad Jayazi, yang berisi pesan kebajikan untuk manusia. Kemudian ada juga karya sastra Akbarnameh dan Aini Akbari, karya Abu Fadil, yang berisi sejarah Mughal dan juga pemimpin-pemimpinnya. Di antara peninggalannya yang lain, itu ada juga yang terkenal adalah Taj Mahal, itu terletak di Agra. Kemudian Masjid Raya Delhi, kemudian juga sebuah istana di Lahore, istana yang indah di Lahore. Runtuhnya kerajaan Mughal ini terjadi pada tahun 1858. Hal ini dimulai dengan adanya konflik di kalangan keluarga kerajaan. Seperti kerajaan-kerajaan yang lain juga, dimulai dari adanya konflik di kalangan keluarga kerajaan sehingga menyebabkan perang saudara. Ya, di sisi lain ada juga faktor lain yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Mughal. Di antaranya adalah terjadinya stagnasi atau tidak berkembangnya pembinaan kemiliteran, sehingga kekuatan militernya menurun. Kemudian ada pengurangan moral, dekadensi moral dalam keluarga kerajaan. Kemudian juga gaya hidupnya yang mewah-mewahan sehingga terjadi pemborosan. Kemudian sikap raja-rajanya yang rata-rata berwatak keras dan juga ambisius, seperti nenek moyangnya yakni Timur Leng, sehingga menyebabkan terjadinya konflik di mana-mana. Dan terakhir adalah raja-rajanya yang lemah dalam kepemimpinan. Ya, saya kira sekian materinya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.